Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita masih terus belajar daring dari rumah. Tetap semangat dan menjaga kesehatan tentunya. Kita akan belajar pada kesempatan kali ini membahas tentang macam-macam idgham. Kita bahas nanti ada idgham mutamasilain, kemudian idgham mutaqaribain dan idgham mutajanisain, ya. Semuanya terangkum dalam macam-macam idgham yang tentunya kita akan bahas bersama. Dan pastikan semuanya tetap semangat menyimak, mengikuti video pembelajaran baca tulis Al-Qur'annya agar semua materi yang akan disampaikan mudah untuk dipahami, dicerna, dan tentunya mudah diterapkan dalam pembacaan Al-Quran yang kalian baca. Ilmu-ilmu tajwid yang telah disampaikan dalam setiap pembelajaran baca tulis Al-Qurannya semoga terus menambah pembendaharaan ilmu khususnya dalam baca tulis Al-Quran. Dan pastikan semuanya selalu menjaga kesehatannya melalui protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya. Dan Bapak berharap kita semuanya selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada kesempatan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan notifnya agar kalian terus bisa mengikuti video pembelajaran yang Bapak sampaikan. Mari bersama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baik, doa sudah selesai. Kita akan lihat standar kompetensi memahami macam-macam hukum bacaan idgham. Kompetensi dasarnya dapat memahami hukum bacaan idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisain. Dan tujuan pembelajarannya siswa mampu menyebutkan dan melafalkan bacaan idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisain dengan baik. Idgham, pengertiannya idgham adalah memasukkan atau meleburkan. Maksudnya meleburkan huruf pertama yang berharokat sukun atau mati ke huruf yang di depannya yang berharokat hidup, mau fathah, kasroh, atau domah. Idgham terbagi dua. Pertama idgham mutamasilain, kedua idgham mutaqaribain, dan ketiga idgham mutajanisain. Yang akan kita bahas dari ketiga idgham itu adalah A. Idgham mutamasilain. Idgham artinya memasukkan atau melebur. Mutamasilain artinya sama, serupa, atau semisal. Maksudnya adalah memasukkan huruf yang berharokat sukun apabila bertemu dengan huruf berharokat yang sama makhraj dan sifatnya. Dengan kata lain, yaitu setiap dua huruf yang sama, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Itu adalah pengertian dari idgham mutamasilain. Huruf-huruf idgham mutamasilain diantaranya huruf dal sukun bertemu dengan huruf dal berharokat. Kemudian huruf lam sukun bertemu dengan huruf lam berharokat. Huruf tha sukun bertemu dengan huruf tha berharokat. Kemudian huruf kaf sukun bertemu dengan kaf yang berharokat, ya. Kita perhatikan contohnya agar lebih memahami. Waqad dakhulu, cara membacanya waqad dakhulu karena ada dal sukun bertemu dengan dal berharokat. Dua, balla yukrimuna, dibaca balla yukrimuna karena ada lam sukun dan berharokat. Ketiga, tolaat tazawaru, cara membacanya tolaat tazawaru, tak sukun bertemu dengan ta berharokat. Contoh yang keempat, perhatikan. Yudrikum, cara membacanya yudrikum karena ada kaf sukun dan bertemu dengan kaf berharokat, ya. Intinya
Kedua huruf sama, makhrojannya sifatnya, huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat baik fathah, kasroh maupun doma. Kita lanjut dengan pembahasan berikutnya. Tidak termasuk bacaan idgham mutamasilain, alladzi yuwaswisu. Ya, iya pertama sukun, iya kedua berharokat, sama-sama huruf iya. Ya, contoh yang kedua kafaru wa dhalamu. Waw pertama sukun, waw kedua berharokat. Dikarenakan apa? Dikarenakan termasuk huruf mad asli. Jadi tidak dibaca idgham mutamasilain. B. Idgham mutaqaribain. Idgham artinya memasukkan atau melebur. Mutaqaribain artinya berdekatan. Maksudnya adalah memasukkan huruf yang berharokat sukun pada huruf berharokat dengan makhraj kedua huruf tersebut berdekatan, ya. Jadi makhraj kedua huruf tersebut berdekatan. Jadi tetap sama, huruf yang pertama sukun, huruf yang keduanya berharokat. Huruf-hurufnya, pertama huruf qaf sukun bertemu dengan kaf berharokat. Kedua huruf lam sukun bertemu dengan huruf ro berharokat. Itulah huruf-hurufnya, dan agar lebih memahaminya kita perhatikan contoh berikutnya. Nomor pertama di surat Mursalat ayat 20 bacaannya nahlukum. Cara membacanya atau dibacanya nahlukum, ya. Jadi kapnya bertasdid karena lebur masuk ke huruf kaf. Karena qaf sukun bertemu dengan kaf. Perhatikan di contoh yang kedua di surat Toha 114 Wakul Robbi. Cara membacanya atau dibaca Wakul Robbi dikarenakan lam melebur ke huruf ro, huruf yang kedua yang berharokat. Itulah contoh bacaan idgham mutaqaribain. C. Idgham mutajanisain. Idgham artinya memasukkan atau melebur. Mutajanisain artinya sejenis. Maksudnya huruf yang berharokat sukun pada huruf yang berharokat di depannya. Huruf tersebut sama makhrajnya tapi berlainan sifatnya. Kita kenalkan huruf-huruf yang termasuk idgham mutajanisain. Pertama huruf ba sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian huruf sa sukun bertemu dengan huruf zal sukun. Kemudian huruf zal sukun bertemu dengan huruf vo. Huruf po sukun bertemu dengan huruf ta. Huruf ta sukun bertemu dengan huruf po. Huruf ta sukun bertemu dengan huruf dal. Dan huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta. Ya, itulah huruf-huruf yang termasuk idgham mutajanitsa. Contohnya pertama Hud 42 irkab ma'ana. Cara membacanya menjadi irkam ma'ana. Irkam ma'ana, ya. Dikarenakan ada ba sukun bertemu dengan mim. Contoh yang kedua yalhas zalika. Dibaca atau cara membacanya yalhadzalika. Jadi yalhadzalika karena ada sa sukun bertemu dengan zal. Di contoh yang ketiga izzolamu, ya. Dibaca menjadi izzolamu, ya. Masuk atau lebur ke huruf zo dikarenakan za sukun bertemu dengan zo. Kemudian contoh berikutnya abadtum, ya. Cara membacanya atau dibaca jadi abattum, ya. Dalnya hilang atau lebur ke huruf ta, ya. Dal sukun bertemu dengan huruf ta. Contoh berikutnya kita perhatikan dari contoh-contoh idgham mutajanisain ada laim basatta, ya. Dibaca atau cara membacanya laim basatta, ya. Langsung lebur ke huruf ta dari to sukun. Kemudian fa'amanat ta'ifatun. Dibaca atau cara membacanya fa'amanat ta'ifatun, ya. Lebur ke huruf to dari ta yang sukun. Kemudian contoh berikutnya ujibat da'watukuma. Cara membacanya ujibat da'watukuma. Dikarenakan ada ta sukun langsung lebur ke huruf dal, ya. Itulah contoh-contoh bacaannya untuk idgham mutajanisain. Baiklah anak-anakku, penjelasan mengenai
macam-macam idgham, dari idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain, dan idgham mutajanisain telah selesai disampaikan. Ya, bagus, semuanya sudah dapat memahami dan mencerna apa yang telah disampaikan. Semoga apapun yang telah disampaikan tentunya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mari kita akhiri perjumpaan kita dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di video pembelajaran berikutnya.